Saudara-saudara, bersuara-suara dengan yang lihatlah yang adil dan saya yang dengan menyampaikan Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang tidak menyelubungi dirimu terhadap kami, tetapi datang menjumpai kami melalui kelahiran Yesus Kristus, Raja Damai. Cuma manusia dan bersyukur dengan mengucapkan. Kalau tadi dari yang pertama 30 Tuhan itu. Selamat malam. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Salam damai bagi saudara-saudara sekalian dalam ibadah malam kudus ini. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita melakukan nyanyian rohani nomor 36 pada bait pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga. Seorang putra
kesempatan kepada vokal grup Gloria untuk menyampaikan kesaksian pujian. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang
dekat Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka ketinggian takkan ada di depan-Mu, hanyalah jurang yang kemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memasuki malam kudus ini kita datang kepada Yesus di saat ini. Kita juga diberikan kesempatan untuk terbuka di hadapannya dan mengakui di hadapan kekudusannya bahwa kita tidak layak di hadapannya. Kita hendak mengaku dosa kita masing-masing di dalam doa kita, dan marilah kita berdoa. Di hadapan-Mu, ya Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar, memberi kami boleh tiba di malam kudus, malam kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami. Kami ucap syukur karena kami boleh datang bersama di dalam rumah Tuhan, bersama dengan seisi rumah kami. Sekalipun cuaca di luar sana kurang baik menurut kami, ya Allah, tapi kami percaya bahwa semuanya ada dalam pengaturan dan kuasa Tuhan. Kami juga ucap syukur karena kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, menyadari seluruh keberadaan kehidupan kami. Tapi juga dengan kerendahan hati di saat ini, ya Allah, kami sadar sungguh kalau Tuhan tidak membuka tangan kasih-Mu bagi kami, maka kami semua adalah orang-orang yang berdosa. Kami menyadari sungguh kalau Tuhan tidak menyatakan cinta dan kasih-Mu dengan datang langsung melawat kami, maka kami akan tetap tinggal dalam gelapnya dosa, ya Allah. Karena itu dalam kerendahan hati kami hari ini, kami datang di hadapan-Mu, mengaku sungguh bahwa tiap kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan-Mu. Baik kami sebagai orang-orang dewasa, sebagai orang-orang muda, tapi juga sebagai anak-anak. Bahkan kami mengaku sungguh, terkadang kami larut dengan segala kesibukan kami, hingga kami tidak mampu memberi diri dan waktu kami untuk berteduh di hadapan-Mu. Tapi biarlah di malam hari ini, ya Tuhan, di malam kelahiran-Mu, ya Kristus, mari tilik hati setiap kami, tilik kehidupan keluarga kami masing-masing, tilik kehidupan persekutuan Jemaat Betania Wasior 1, tapi juga tilik hidup kami bersama di Teluk Wondamu, supaya kalau di dalamnya ada hal yang Tuhan dapati tidak berkenan kepadamu, ampuni kami dalam sayang-Mu yang besar, ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah lahir di dalam dunia demi penebusan dan penyelamatan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nyanyian rohani 33 kita melakukan pada baitnya yang pertama. Yang Tuhan di sorga menjadi rendah, manusia sungguh dan tak bercela, yang Maha Kuasa, lemah dan berbaring di kandang, hai mari sujud. Saudara-saudara, Sang Juru Selamat itu sudah datang ke dunia ini. Ia
Ia datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kita, dan namanya adalah kudus. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Kita melakukan nyanyian rohani 33 pada baitnya yang kedua. Di sini Immanuel, Anak Kudus, telah turun ke bumi, salam penebus, kuasanya atas segala dunia, sejahtera dan damai kerajaannya. Jemaat Tuhan, kini kita hendak ada dalam penyalaan lilin Natal di malam kudus ini. Sebelum kita menyalakan lilin Natal, dari tempat ini saya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara jemaat bahwa lilin di tangan Bapak Ibu akan dibagikan terangnya oleh majelis jemaat. Untuk itu harap Bapak Ibu tidak menyalakan lilin sendiri, tapi menunggu sampai dengan api itu dibagikan oleh majelis jemaat ke tempat duduk Bapak Ibu masing-masing. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Sendirilah yang akan memberi suatu pertanda, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuat ini telah digenapi di Bethlehem. Mari kita sambut Sang Juru Selamat. Kita melakukan bersama-sama nyanyian rohani 31, bait pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga.
menyapa kita sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Oh, merrily on high, in heaven the bells are ringing. Kingdom fill the sky, in heaven with angels singing. Gloria, Hosanna in excelsis. And so here below, let's take our bells be swung, and the people sung, Gloria, Hosanna in excelsis. Ding dong, 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 your ring seems Gloria, Hosanna in excelsis. Gloria, Hosanna in excelsis. Ding dong, merrily on high. Ding dong, merrily on high. Ding, ding, dong. Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada ibadah malam kudus di malam hari ini. Kita berdoa. Dalam kesempatan yang penuh sukacita ini ya Allah, kami rindu untuk kembali mendengarkan berita Natal itu di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab kami percaya sungguh Allah yang datang, Allah yang hadir, Allah juga menyapa kami dalam kekudusan. Tapi juga dalam sapaan itu memberi sukacita yang besar bagi kami sekalian. Karena itu ya Allah, kami hendak membaca dan juga merenungkan firman. Berilah hati kami tetap terarah kepada Tuhan, sekalipun ada begitu banyak suara di sekeliling kami. Arahkanlah hati dan pikiran kami juga kepadamu ya Bapa. Biar berita sukacita Natal itu menjadi bagian yang menyukakan kami kembali, lalu menolong kami untuk memaknai Natal yang boleh kami rayakan di tahun ini lagi ya Bapa. Mari bicara untuk kami semua ya Allah. Mari tuntun umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tapi mari urapi hamba-Mu juga dengan kekuatan yang daripada-Mu, supaya seluruh pemberitaan firman dan peribadahan kami hanya nama Tuhan dan kuasa Tuhan saja yang kami hormati, juga di dalam keseluruhan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah jadi firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah malam kudus
Di saat ini terpilih dari Kitab Kudus Perjanjian Baru Injil Matius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan bagi kita tertulis dari perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai demikian pembacaan Alkitab di malam Natal, malam Kudus, malam kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati di hari ini. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Shalom. Selamat malam dan selamat malam Natal untuk kita semua. Bapak Ibu boleh jabat tangan kiri kanan. Bapak Ibu, saya tahu dari rumah sudah jumpa sama-sama, tapi sampai di sini selamat malam Natal. Selamat berbagi sukacita kasih Kristus. Selamat malam Natal. Bapak Ibu yang duduk di atas juga boleh salam-salaman. Selamat malam Natal. Malam ini Yesus Kristus lahir untuk kita sekalian. Saya lihat dari atas ini wajah-wajah penuh sukacita. Tidak ada yang berat, tidak ada yang susah, walaupun tadi siang ada antrian dan lain sebagainya. Tapi malam ini tetap jadi bagian sukacita untuk kita sekalian. Sebab Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, diberikan tema perenungan bagi kita di tahun ini, malam Kudus, malam kelahiran Yesus Kristus. Tema perenungan kita adalah penggenapan nubuat tentang kelahiran Mesias. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, anak-anak remaja pasti sudah sering dengar bahwa
salah satu dampak dari media sosial atau medsos yang biasanya kita sebut, salah satu dampaknya adalah mendekatkan yang jauh dan salah satu dampak medsos adalah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kalau bicara kalimat ini, kita tidak tahu, kita bisa katakan ini satu dampak yang positif atau ini sebenarnya dampak yang negatif dari medsos itu. Sebab dalam kalimat ini bisa dua-duanya terjadi. Bisa dua-duanya terjadi. Dia bisa jadi dampak positif untuk mendekatkan yang jauh. Tadinya telepon ke kampung tuh setengah mati, kontak komunikasi ke kampung setengah mati sekali. Tidak ada jaringan, tidak ada apa. Tapi sekarang dengan media sosial, dia bisa mendekatkan yang jauh. Itu bisa jadi dampak positif. Tapi dia juga bisa sekaligus menjadi dampak yang negatif karena menjauhkan yang dekat. Yang jauh jadi dekat, tapi bisa-bisa jadi negatif. Yang dekat justru jadi menjauh. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kondisi seperti ini rupanya bukan jadi hal yang baru. Sebab kondisi jauh menjadi dekat dan dekat menjadi jauh itu sudah pernah terjadi pada zaman kelahiran Yesus Kristus. Itu nampak dalam cerita yang kita baca di malam hari ini. Pembacaan kita dalam ibadah malam kudus ini cerita tentang orang-orang Majus dari timur yang mencari Yesus untuk menyembah Dia. Cerita ini tentu Bapak Ibu Saudara kita sudah hafal dengan sangat baik. Nah, dari bagian Alkitab yang kita baca malam hari ini, kita bisa ketemu ada 3 tokoh. Ada 3 tokoh dengan sikapnya masing-masing dalam menyambut penggenapan nubuatan tentang kelahiran Mesias. Tokoh yang pertama yaitu Raja Herodes. Bapak Ibu Saudara, saya tanya, pernahkah kita mendapati ada orang dewasa yang takut sama anak bayi? Pernah? Pernah? Pernah kita mendapati ada orang dewasa yang takut sama anak bayi? Pada umumnya tidak. Harusnya orang dewasa tidak takut pada anak bayi. Sebab, anak kecil tidak bisa bikin apa-apa, lemah, tidak punya kekuatan. Maka itu orang dewasa sebenarnya tidak perlu takut pada seorang bayi. Sebab biasanya justru anak bayi itu yang suka takut sama orang dewasa. Karena mereka seperti rasa semuanya baru mungkin bagi mereka. Gampang sekali anak bayi takut pada orang dewasa. Akan tetapi buktinya hal itu terjadi pada Raja Herodes. Orang dewasa, raja yang besar. Tapi ketika Yesus lahir, Herodes Agung yang sedang dalam masa puncak kejayaannya. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, informasi bagi kita, waktu Yesus lahir, Herodes Agung memerintah, itu dia umurnya 70 tahun. Ini bukan orang dewasa lagi, orang tua ya. Orang tua tapi takut sama anak bayi. Umurnya 70 tahun, dia sudah memerintah selama 30 tahun dan dia sudah melakukan banyak sekali pembangunan yang besar. Tapi waktu dengar orang Majus datang bilang, di mana bayi, di mana raja yang sudah lahir itu? Herodes gemen. Dia takut. Rupanya Herodes Agung ini dia punya perangai, dia punya sifat, dia punya karakter yang memang suka menaruh dendam, iri hati, dia suka dengki, dia curiga pada orang lain yang mungkin akan mengambil kekuasaan dan kedudukannya. Maka itu ketika Herodes dengar bahwa para Majus datang bilang ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan,
Herodes kemudian dia terkejut, dia kaget, tapi pikiran berikutnya adalah, saingan baru sudah datang. Sebab orang Majus bilang, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Maka di bagian ini tokoh pertama kasih tahu kepada kita bahwa ada kelompok yang menyambut kelahiran Kristus dengan perasaan iri hati, dengki, tapi juga egois. Kelompok yang kedua itu kelompok imam kepala dan ahli Taurat. Nah, siapa mereka ini? Bapak Ibu Saudara, jabatan imam itu adalah sebuah jabatan dalam tugas untuk melayani persembahan korban. Sebagai perantara ketika umat datang hendak bertemu dengan Allah, pengantaranya itu adalah imam-imam ini. Mereka mewakili umat untuk datang ke hadapan Allah. Sedangkan jabatan ahli Taurat adalah kelompok orang yang tugas utamanya adalah menyalin Alkitab, meneliti sejarah, tapi juga meneliti semua ajaran doktrin di dalamnya, lalu mengajarkan hukum Taurat itu. Kalau begitu sebenarnya imam kepala dan ahli Taurat adalah golongan orang yang pada saat itu tahu benar tentang nubuatan kelahiran Sang Mesias. Oleh karena itu kita membaca, Herodes minta penjelasannya pada mereka. Mereka ini orang yang pintar, orang yang tahu benar tentang nubuatan itu. Tapi kita membaca bahwa respon dari mereka hanya kasih tahu bahwa benar, sudah ada tertulis seperti itu, bahwa raja itu akan lahir dari Bethlehem, tanah Yudea yang terkecil, tapi nanti akan menjadi yang terbesar, karena dari situ bangkit seorang pemimpin. Dari sini kita melihat bahwa mereka tahu, kelompok para imam dan ahli Taurat, mereka tahu, tapi tidak ada respon apa-apa. Maka kelompok kedua kasih tahu kepada kita bahwa dalam menyambut penggenapan nubuatan kelahiran Mesias, ada orang-orang yang menyambutnya dengan perasaan tidak peduli, tidak mau tahu, dan tidak menanggapi apapun. Kita membaca di sini bahwa mereka tahu. Herodes juga kemudian sudah dengar berita itu. Lalu mereka bilang, kamu yang pergi cari sudah. Kalau nanti kamu ketemu, datang kasih tahu kepada kami. Maka kelompok yang ketiga, saudaraku, adalah kelompok para Majus. Kelompok para Majus ini, mereka adalah orang yang bijaksana atau ahli nujum agamawi. Mereka bukan berasal dari bangsa Yahudi, tapi mereka punya tugas adalah mereka selalu bisa meneliti bintang, mengamati bintang, dan menarik kesimpulan dari keadaan itu. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan kita bahwa di ayatnya yang pertama, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kalau perjalanannya dari timur ke Yerusalem, tentu ada banyak pengorbanan yang harus dilalui dan dari perjalanan orang Majus ini. Ada banyak pengorbanan. Perjalanan yang jauh ini ada pengorbanan waktu, ada pengorbanan tenaga, ada pengorbanan harta, dan banyak hal yang lain yang perlu dikorbankan. Tapi kita melihat bahwa kelompok ini menyambut kelahiran Mesias dengan kerelaan untuk berkorban. Mereka tidak datang kepada Yesus untuk minta sesuatu, tidak. Bahkan mereka datang untuk memberikan sesuatu kepada bayi Yesus. Mereka kehilangan banyak hal dalam perjalanan panjang mereka. Tapi lihatlah pada ayatnya yang ke-10, di sana tertulis bahwa ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka kehilangan banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika mereka jumpa dengan Yesus, mereka dapat sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harta, yaitu sukacita penuh di dalam Tuhan. Persekutuan perayaan malam kelahiran Kristus
yang berbahagia di hari ini. Kalau begitu dari cerita ini Bapak Ibu Saudara, kita mendapat pelajaran bahwa orang-orang Majus, mereka mau datang dari tempat yang jauh. Sebuah perjalanan yang panjang harus mereka tempuh untuk bisa bertemu dengan bayi Yesus, bertemu dengan Sang Mesias, yang sebenarnya kalau mau dibilang secara lahiriah tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Untuk apa repot-repot jalan jauh ketemu seseorang bayi kecil yang tidak punya kaitan hubungan apapun dengan mereka? Dari tempat yang jauh mereka datang dengan membawa persembahan yang amat berharga. Dari tempat yang jauh mereka berusaha untuk bertemu langsung, mendekat ke tempat bayi Yesus dilahirkan, bertemu langsung dan menyembah Dia. Keadaan ini beda sekali dengan sikap Herodes serta imam kepala dan ahli Taurat. Herodes penguasa di daerah itu, di tempat di mana Yesus lahir. Herodes adalah penguasanya. Tapi juga kelompok para imam dan ahli Taurat adalah kelompok orang yang mempelajari dan tahu benar bahwa ada nubuatan tentang kelahiran Mesias itu. Kalau begitu, secara lokasi, Herodes, para imam dan ahli Taurat adalah orang yang paling dekat dengan keberadaan Yesus. Tapi sekalipun paling dekat, ternyata dong teracari. Mungkin sama seperti pikiran kita biasanya, dekat jadi gampang, dekat jadi terapa-apa, tidak usah pergi cari. Maka kita membaca bahwa bahkan ketika mereka mendengar berita dari para Majus, sekali lagi dong tetap berdiam diri dan justru minta para Majus itu pergi cari, baru nanti kasih tahu kepada mereka. Mereka yang tinggal di tempat yang dekat justru tidak berniat untuk bertemu dan menyembah Yesus. Saudaraku di dalam Tuhan, malam hari ini waktu yang kita tunggu-tunggu. Seluruh persiapan 1 tahun, 1 bulan terakhir, puncaknya hari ini dengan besok pagi. Tanggal 26 masih puncaknya dan kemudian dia sedikit menurun nanti. Ini malam yang kita tunggu-tunggu di sepanjang tahun ini. Bersyukur pada Tuhan karena kita bisa sampai di malam ini. Ada orang yang tidak bisa sampai rayakan malam kudus bersama dengan keluarga dalam keadaan baik, sehat, dan selamat. Maka saudaraku, malam ini Kristus yang adalah juru selamat manusia dan dunia telah lahir bagi kita. Berita Natal adalah berita sukacita. Berita Natal adalah berita penggenapan janji yang tiap tahun kita dengar. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita di setiap tahunnya, khususnya di tahun ini? Apakah Bapak Ibu, saudara, anak-anak, kita datang hanya sebagai rutinitas sajakah? Atau kita benar-benar telah bertemu dengan Mesias yang sudah lahir itu? Apakah kita menyadari bahwa kelahiran Kristus membawa saya yang jauh untuk datang mendekat kepadanya? Atau kelahiran Kristus justru bikin saya yang tadinya dekat kemudian menjauh karena tidak ada apa-apa, jadi tidak usah sibuk dengan Natal sudah. Ini tidak ada, itu tidak ada, ini kurang, itu kurang, ini belum ada, itu belum ada. Lalu kita yang tadinya dekat kemudian menjauh dari Tuhan di masa raya Natal ini. Apakah perayaan Natal tahun ini mendekatkan kita yang tadinya jauh dari kehangatan
kehangatan keluarga kecil, jauh dari kehangatan dengan keluarga besar, yang tadinya jauh dari kehangatan dengan persekutuan. Apakah ini kesempatan untuk kita datang mendekat? Atau justru ini kesempatan untuk makin menjauh? Karena Sasu hilang 1 tahun, jadi biar hilang terus 1 kali sudah. Sudah hanyut di 1 tahun ini, jadi biar hanyut 1 kali sudah. Apalagi tadi mau dekat jam ibadah hujan. Tara usah pergi 1 kali sudah. Biar besok saja. Kaget besok punya kesusahan sendiri lalu. Kita yang tadinya jauh tidak jadi mendekat, tapi juga yang tadinya dekat kemudian malah memilih menjauh. Bapak Ibu Saudara, di malam Natal, malam kelahiran Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita semua, mari meneladani sikap dari orang-orang Majus yang bersedia datang dari jauh untuk mendekat pada Yesus Kristus yang sudah lahir. Jangan kita memilih untuk sudah dekat, malah pergi menjauh. Sebab percayalah, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan bisa dinilai dengan harta, yaitu sukacita penuh di dalam Tuhan. Kiranya sukacita dari Tuhan Yesus Kristus yang lahir ini memenuhi kita semua, menjauhkan, mendekatkan yang jauh, tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat. Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengaku kepercayaan kita. Dalam persekutuan bersama dengan semua orang percaya di setiap zaman dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya sesuai pengakuan iman Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kini diberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyatakan syukur kita dengan membawa persembahan dalam ibadah malam kudus di saat ini. Bapak Ibu Saudara, sebagai informasi bagi kita, persembahan Bapak Ibu akan kita bagi Bapak Ibu yang ada
pada duduk di balkon di atas akan meletakkan di palungan yang disiapkan di atas, dan Bapak Ibu yang duduk di luar akan meletakkan di palungan yang tersedia di luar. Bagi Bapak Ibu yang duduk di dalam, kita akan mulai memberi persembahan dari deretan yang ada di sebelah kanan saya atau kiri sekali Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan sampai dengan bagian yang terakhir. Bapak Ibu akan mengikuti arahan majelis jemaat dari sana, memberikan lalu kembali lewat dari sana. Mengiringi pemberian kita melakukan nyanyian rohani nomor 40, bait pertama, kedua, dan ketiga, dan mungkin akan kita ulangi sampai dengan persembahan selesai kita berikan. Hai Gembala Efrata. Hai Gembala Efrata, bangun, bangun, tengoklah, dengar segenap ujar hadi penuh
Bahan kita yang telah kita antarkan ke Palungan, ada 5 keluarga yang membawa persembahan secara khusus dalam rumah Tuhan berupa pengucapan syukur. Pengucapan syukur yang pertama dari keluarga Daniel Payungalo, pengucapan syukur yang kedua dari keluarga di Rayon 5 atas pertambahan usia anak Kyrie Eleison yang ke-14 tahun pada tanggal 16 Desember 2025. Yang ketiga, pengucapan syukur dari keluarga M. Wosiri atas pertambahan usia anak Wawinda Wosiri yang ke-18 tahun pada tanggal 18 Desember 2025. Yang keempat, pengucapan syukur dari keluarga Yakonia Sayori atas berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dan pengucapan syukur yang kelima dari keluarga Dr. Akwan, mengucap syukur atas kasih dan perlindungan dalam keluarga dan boleh tiba dengan selamat di Wondama. Mari kita berdoa. Untuk semua kebaikan-Mu ya Allah, kami hanya dapat bilang terima kasih dalam syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Sebab kami boleh tiba di malam kudus, malam peringatan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang menebus kami dari segala kesalahan dan dosa kami, baik kami sebagai manusia, tapi juga menjadi Juru Selamat bagi dunia ini. Kami hanya dapat mengungkapkan syukur dan sukacita kami kepada Tuhan, karena sekalipun kondisi kami di hari ini bukan merupakan kondisi yang terbaik yang kami alami, ada banyak hal yang menjadi janji, bagian yang seharusnya kami terima, tapi semuanya mengalami penundaan. Tapi kami percaya kasih dan berkat Tuhan tidak pernah tertunda dalam kehidupan kami. Karena itu dengan apa yang ada pada kami bawa jadi persembahan syukur kepadamu ya Tuhan. Sebab kami tahu bahwa ketika kami menyisihkan dan memberi bagi Tuhan, Tuhan akan membuka jalan berkat-Mu dari bagian mana saja yang tidak pernah dapat kami pikirkan, tapi Tuhan mengalirkannya jadi berkat untuk kami semua. Terima kasih untuk sukacita yang Tuhan taruh dalam hati kami. Kami telah boleh berkumpul sejak tadi di dalam rumah Tuhan di tengah pelayanan Jemaat Betania Wasior 1. Mari bersama dengan kami ya Allah, terima seluruh persembahan umat-Mu yang sudah kami bawa di Palungan. Sebagai tanda kami bawa persembahan juga seperti para majus yang bertemu dengan bayi Yesus di malam hari ini. Bersama dengan pengucapan syukur dari kelima keluarga, hamba telah menyebutkannya dan hamba percaya Tuhan mengenal hidup tiap pribadi dan keluarga yang mengucap syukur untuk pertambahan usia bagi anak-anak kekasih, yang mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, tapi juga yang mengucap syukur karena Tuhan menyertai perjalanan hingga keluarga boleh tiba kembali di kampung halaman ini dengan tidak kurang suatu apapun. Biarlah ya Allah, seluruh pengucapan syukur kami jadi bagian persembahan kami yang baik bagi-Mu. Allah yang kami yang hidup, hamba-Mu berdoa di malam hari ini, di malam Natal, malam kudus, malam kelahiran Yesus Kristus. Biarlah tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi dari jemaat Tuhan dalam pelayanan Jemaat GKI Betania Wasior 1, kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing ya Allah, menyiapkan diri dalam ibadah malam di tengah keluarga kami masing-masing. Lalu biarlah kami percaya sungguh bahwa kehadiran Kristus telah mendekatkan kami yang jauh. Tapi jangan biarkan oleh perayaan ini kemudian menjauhkan kami yang sudah ada dekat dengan-Mu, dekat dengan persekutuan ini, bahkan dekat dalam hubungan kami di tengah keluarga kami dan kebersamaan kami di sini ya Allah. Biarlah ya Tuhan menyiapkan diri umat-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga, rayon demi rayon, dari rayon 1 sampai dengan rayon 9. Hamba taruh semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berilah besok pagi kami datang kembali dengan tubuh yang sehat dan segar, dengan sukacita yang sama untuk berjumpa kembali dengan Kristus
yang sudah lahir itu. Lalu sukacita itu tetap terpelihara di dalam hati kami. Kalau kami pulang ke dalam rumah kami ya Allah, dengan semua yang kami persiapkan di dalam rumah kami masing-masing, memohon Tuhan juga memberkati semua persiapan itu. Baik kami yang mungkin mempersiapkannya dengan banyak dan berlebihan, tapi juga kami yang menyiapkannya dengan secukupnya, bahkan yang ada di tengah kekurangan. Bahkan kalau kami memasuki hari raya Natal dengan meja makan kami yang kosong, dengan rumah kami yang kosong, tapi kami percaya hati kami tidak kosong, karena Kristus sudah lahir juga dan tinggal di sana. Terima kasih ya Allah. Bersyukur untuk pelayanan ibadah di malam hari ini. Berkati semua majelis jemaat yang dengan setia dan tabah menyiapkan segala sesuatu supaya umatmu dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Biarlah Tuhan memberkati setiap penatua dan syamasi, tapi juga memberkati semua pelayan ibadah, baik pemain keyboard, kantoria, petugas multimedia, kostor, tapi juga semua orang yang menopang kami dalam pelayanan ini. Lalu biarlah setiap umatmu ya Allah juga mendapat berkat dari peribadahan di malam hari ini. Jangan biarkan berita Natal itu berlalu begitu saja dari kami ya Allah, tapi materaikanlah itu menjadi bagian sukacita dan pengajaran berharga bagi setiap kami. Ini doa kami ya Allah, ini syukur kami untuk Kristus yang sudah lahir dan tetap hadir di tengah hati kami masing-masing. Kami berdoa dan ucap syukur di malam Natal ini. Amin. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah malam kudus di saat ini dengan bersama-sama melakukan nyanyian suara gembira nomor 6, bait pertama dan kedua. Pada bait yang kedua saya persilahkan Bapak Ibu Saudara jemaat untuk berdiri. Nanti bait ketiga kita akan lakukan sesudah kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai beribadah malam kudus. Sebelum kita kembali ke dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Kita semua ibadah malam kudus tanggal 24 Desember 2025 telah selesai. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk bersalaman di tempat duduk. Sana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasior 1 dan warga jemaat
mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Christine Mawene, Sarjana Sains Teologi yang telah melayani ibadah malam kudus. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam tugas dan pelayanan. Amin. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Betania Bosir 1 mengucapkan terima kasih kepada pemain musik yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung, multimedia Kantoria, solo vokal grup dan paduan suara yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani dari sore sampai dengan malam ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang telah menghadiri ibadah malam kudus. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah dalam keluarga masing-masing akan dilaksanakan pada jam 12 malam. Ibadah Natal pertama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Desember, akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 jam 9 pagi. Dalam ibadah tersebut akan dilaksanakan nikah masal dan sore jam 6 akan dilaksanakan ibadah Natal jemaat. Natal PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025. Natal PKB akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 jam 6 sore. Dan hari Minggu tanggal 28 itu adalah hari Minggu jemaat Tuhan akan kembali dan kita akan beribadah pada jam 9 pagi. Ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2025 dilaksanakan jam 7 malam. Ibadah buka tahun baru tanggal 1 Januari 2026 jam 9 pagi. Dalam ibadah tersebut akan dilaksanakan baptisan kudus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah malam kudus tanggal 24 Desember 2025, laki-laki dewasa berjumlah 300, perempuan dewasa 300, anak laki-laki 300, anak laki-laki kecil, anak perempuan 250. Jumlah keseluruhan kita yang mengikuti ibadah dari sore sampai dengan malam hari ini berjumlah 1.150 jiwa. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Iya, Bapak Ibu jemaat, PHMJ mengharapkan dari 1.150 jiwa ini besok pada Natal pertama boleh hadir dalam gereja untuk mengikuti ibadah Natal pertama jam 9 pagi. Sangat diharapkan. Dan Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersalaman bersama-sama dengan pelayan firman dan majelis yang melayani. Saya akan bagi di depan sini, jadi yang di luar tenda jangan serobot masuk. Akan diatur supaya kita jalan terarah. Sesuai tadi kita taruh persembahan. Jadi nanti bangku sebelah kiri, ya, keluar duluan. Setelah itu baru bangku kakak otokabo. Setelah itu Mama Rumra dan di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi
untuk menggenapi janjimu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu, Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini tanpa campur tangan-Mu, Tuhan, akan kemana arah langkahku ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa Kau buka Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi, kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru.
kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata.